Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal mahiyal iradah. Apa yang dimaksud dengan sifat iradah? Jim jawab, al-iradatu hiya sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat iradah adalah sifat dahulu yang ada pada zatnya Allah. Sifat tapi udah lama berdiam di zatnya Allah. Aisyah bidatun lidati ta'ala yukhassisullahu biha al-mumkina bi ba'di ma yajuzu. Allah khususkan iradahnya Allah itu dengan sesuatu yang mungkin. Di kehendak Allah itu dikhususkan oleh Allah kepada yang mungkin. Lau kusifa annal hijabu la ra'ainaha. Lau kusifa andai kata dibuka anna dari kita al hijabu apa hijab la ra'ainaha maka kita akan melihatnya. Andai kata kita dibuka hijab kita, mata batin kita, maka kita itu melihat kehendaknya Allah. Jadi yang terjadi di alam semesta ini itu semua atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Itu kalau menurut Imam Asy'ari. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, yang dilakukan manusia semua itu atas iradahnya Allah. Beda dengan kaum Mu'tazilah, sesuatu yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup itu atas kehendak makhluk hidup. Jadi ada perbedaan di sini. Satu ketika ada orang ahli sunnah wal jamaah, seorang ulama besar punya putri yang cantik, kemudian dinikahkan kepada orang Mu'tazilah, ulama besar Mu'tazilah. Begitu sudah nikah, udah hijab, udah qabil tuh, malam pertanyaan pertama dimulai. Ya, umumnya orang kalau nikah seperti itu. Begitu kiai itu ngotot kalau yang dikerjakan manusia itu atas keinginan manusia. Begitu sudah terjadi masuk hubungan itu dalam durasi 1 jam dah lemes kelepek-kelepek. Akhirnya sang istri yang anaknya kiai ahli sunnah wal jamaah itu ngomong, katanya semua perbuatan itu kehendak manusia, kenapa enggak kamu lanjut? Saya siap meladeni semalaman full, kata istri. Nah, dari sini berarti sesuatu yang dilakukan manusia itu kehendaknya Tuhan. Nah, manusia hanya sekedar ikhtiar untuk mencapai target sekian, kudu begini. Kira-kira bisa dipahami ya Pak ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah mungkin itu bisa dilihat, lah kita sendiri juga sering alami. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal mad dalilu alal iradah. Apa dalil sifat iradah? Kalau ada orang bertanya apa dalil sifat iradah, Jim jawab, ad-dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Dalil sifat iradahnya Allah itu wujudnya seluruh makhluk. Makhluk itu ciptaan, Khalik itu sang pencipta.
li'annahu kerana sanyatane Allah laulam yakun muttasifan bil iradah, andai kata Allah tidak bersifatan dengan sifat iradah, lakana muttasifan bil karohah, maka Allah itu sifatnya dipaksa. Kalau Allah tidak bersifat berkehendak, berarti Allah itu dipaksa oleh yang lain. Walau kana muttasifan bil karohah, andai kata dipaksa, andai kata Allah itu dipaksa, lam yujad sayun min hadhil makhluqat, maka alam semesta ini tidak akan wujud. Jadi maujudnya alam semesta itu atas kehendaknya Allah. Nah, alam semesta ini dikehendaki oleh Allah itu pun juga karena Allah itu menciptakan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi diterangkan, laulaka lama khalaqtul aflak, andai kata ingsun Allah tidak menciptakan engkau Muhammad, alam semesta enggak tak bikin. Jadi alam semesta dibikin ini atas wujudnya Nabi Muhammad. Makanya kalau semuanya sampai ini nih Pak, ini kalau kita mengaji kitabnya itu, kalau nggak saya salah, kitab Daqaiqul Ahbar, habar-habar yang lembut. Ada manusia jadi muslim ketika dia melihat yang mana, manusia menjadi kafir ngelihat. Sampai langit diciptakan oleh Allah itu atas rekomendasi Allah mewujudkan Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ibarat ngomong terima kasih aja, kalau kita dikasih orang tua kita dikasih uang 100.000, apa sih salahnya kalau kita mengungkapkan terima kasih Pak? Salah nggak Pak? Lah ini wujudnya badan kita, raga kita, roh kita atas wasilahnya Nabi kita Muhammad. Apa salahnya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad? Makanya kita jangan suka jadi kita nggak perlu pada bersalah paham, baca sholawat pada ini. Memang terkadang ya salah paham boleh, tapi yang saling menghargai. Soalnya ini sering terjadi, ya saya berharap ya diantara kita latihan saling mengerti Pak. Apa sih sulitnya mengucapkan terima kasih sampai rezeki kita diwujudkan atas rekomendasi. Nah, sampai Kanjeng Nabi Pak itu rela miskin demi umatnya. Ketika Kanjeng Nabi ditawari oleh Jabal Uhud, ditawari Muhammad, gimana kalau saya ini menjadi emas untuk engkau, apakan silahkan. Apa yang dijawab Kanjeng Nabi? Tidak. Ada sahabat nanya pelan-pelan, kenapa enggak mau ya Rasul? Biar semua ini untuk umat-umatku. Loh, demi umatnya Kanjeng Nabi. Jarang kita punya pemimpin hartanya untuk umatnya, untuk rakyatnya. Enggak ada, hanya Kanjeng Nabi. Sampai ketika Kanjeng Nabi itu termasuk orang min ahlil jannah, ditawari awal masuk surga, jawab Kanjeng Nabi, nanti ya Allah saya masih menunggu umat-umatku, apakah mereka bisa melewati Shiratal Mustaqim, apakah bisa dia sampai di depan pintu surga. Segitu Kanjeng Nabi perhatiannya kepada kita. Terkadang kita lupa. Maka dari itu, nah biasakanlah kita ngungkapin terima kasih. Makanya dari awal tadi saya ajakin, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
bika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhum likulli haulim minal ahwali muhtahimi. Jadi seluruh ibadah, andai kata satu ketika kita masuk surga Pak, itu bukan karena sholat kita. Boleh sholat kita sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Boleh puasa kita sah, belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau bersolawat, kata Kanjeng Nabi, pasti diterima oleh Allah. Ini kadang hanya orang yang suka, ada yang bid'ah lah, ada yang itu. Sholawat apapun itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qabuluha hatsman. Kalau musuh orang itu kalau seneng baca kitab-kitab kuning, maka dia akan menemukan dasar-dasar orang hidup. Pokoknya kata Kanjeng Nabi bagaimana kita ikuti, itu mesti insya Allah benar. Insya Allah selalu. Mau makan Kanjeng Nabi ngawali Bismillahirrahmanirrahim, mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya yakin, hakul yakin itu steril. Kalau nggak percaya boleh dimasukkan kepada, kalau misalkan ada lab di sini, air yang sudah dijampek dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu pasti selamat. Saya bisa katakan pasti. Saya patokan kepada Al-Quran, kata Allah, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku ijabah. Itu patokan saya. Ud'uni astajib lakum, siapa yang berdoa saya ijabah. Nah itu tinggal keyakinan kita. Sebenarnya orang hidup itu tinggal keyakinan. Kalau nggak percaya kita teliti dari awal. Misalkan ada kalimat seorang kiai berkata itu dalam kitab kitab Nahwu, idil fata hasbati qadiru fi wa kullu man lam yataqid lam yantafi. Idil fata, seorang pemuda, hasbati qadiru fi, itu dihitung dari keyakinannya. Saya yakin 100% Pak Anas tidak akan berhasil kalau dia tidak dari awal tidak yakin kalau dia akan sukses. Saya kira setiap pemuda itu mempunyai naluri untuk sebuah keyakinan. Iya enggak Pak? Betul enggak Pak? Kita pengen haji, ada keyakinan enggak Pak? Udah dikumpulin uang dikit-dikit, itu kan sebuah keyakinan. Jadi orang itu dalam mengerjakan apapun butuh sebuah keyakinan, kemantapan. Lah nanti itu dijawab oleh Allah. Misalkan kita ngajari sampean, ngajari anak-anak kecil, nah, anaknya nggak yakin, itu mesti nggak jadi. Jadi semua butuh yakin. Nah seperti itu Pak. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kembali kepada tadi, usahakan di setiap hidup kita ini perbanyak sholawat Pak. Soalnya apa? Belum tentu seluruh ibadah kita ini diterima oleh Allah. Kalau sholawat paling mudah dalam suasana kita ini lagi sendiri, kita bisa. Sukanya sholawat apa? Boleh. Sallallahu ala Muhammad boleh, kan banyak sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kan enak. Ya Habibi ya Muhammad,
ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Selalu dengung-dengungkan sholawat. Soalnya kemungkinan kita sebagai umatnya itu ditolong atas bacaan sholawat. Nah itu butuh keyakinan. Mosok sih sholawat doang bisa? Pokoknya apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, menurut Kanjeng Nabi itu bagaimana? Itu insya Allah mesti benernya. Makanya kita sering diajari rajin-rajin baca Al-Quran. Nah, biasakan baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu ta'ala, wa qala lan ngucap Allah ta'ala malu bersama Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah berkata, innama amruhu, saknyatane sesungguhnya utawi urusane Allah. Innama amru angin pestine saknyatane utawi masalah ida aroda iku nalikane ngersakaken sapa Allah ing amr sayan ing perkara ayakula ing yen ngucap sapa Allah lahu marang saikun fayakun ing lafad kun fayakun. Jadi Allah kalau berkehendak maka Allah jadilah, itu langsung jadi. Nah kalau masalah proses seperti kemarin ya memang ada proses. Bikin manusia enggak bim salah bim, tapi semuanya atas proses. Seorang bapak dengan ibu hubungan kemarin sudah ada itu. Nah dari hubungan malam kemudian diproses dari air sperma kemudian jadi darah, dari darah kemudian nunggu 2 bulan baru jadi daging, setelah jadi daging baru Allah tiupkan roh, baru jadi manusia. Itu namanya proses secara ilmiah. Tapi kalau menurut Allah kun fayakun jadi. Allah bikin apa ya? Kalau untuk Allah itu kun fayakun. Kalau untuk ilmiah pikiran manusia ya memang kudu proses. Kalau Allah kun fayakun, kalau kita proses. Bismillahirrahmanirrahim. Mahwal ilmu sin soal mahwal ilmu, apa itu sifat ilmu? Jawab, al ilmu utawi ilmu huwanya eta ilmu sifatun eta sifat kotimatun kang dingin. Itu kalau dimaknai santri, ilmu itu sifat yang dahulu, qaimatun kang jumeneng bidati ta'ala pada zatnya Allah. Sifat yang dahulu yang ada dalam zatnya Allah, aisabitatun lidatihi, ya'lamu ngerti biha kelawan ilmu, ya'lamu nyahok sapa Allah biha kelawan ilmu al asya yang pirang-pirang perkara
ijmalan kelawan global wa tafsilan lan kelawan diperinci min ghairi sabqi khafain saking tanpa samar. Dengan sifat ilmu adalah sifat yang dahulu yang ada dalam zatnya Allah. Dengan sifat ilmu Allah mengerti segala sesuatu baik yang secara global maupun secara terperinci tanpa didahului oleh samar. Misalkan ini mangga, satu pohon mangga ini buahnya berapa, Allah itu langsung mengerti dengan sifat ilmunya itu secara global atau secara dihitung. Ya apalagi secara dihitung manusia juga ngerti, tapi Allah tanpa samar. Beda kalau manusia langsung ini isinya berapa nggak tahu, mesti didahului, nggak ngerti dulu ya Pak ya, mesti kita nggak tahu, setelah diundur diturunin dihitung satu, oh satu peti, oh kisaran 100 buah. Kalau manusia bisa mengerti lewat tidak mengerti, tapi kalau Allah mengerti tanpa tidak lewat tidak mengerti. Artinya Allah mengerti dengan sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Anas. Ini ada sedikit penyampaian tentang maqalah Rasulullah. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu mendambakan 4 golongan. Sahabat bertanya, 4 golongan siapa-siapa yang Rasul? Al-awwal talil Quran, ay qari'ul Quran. Tali sendiri maknanya membaca secara kontinu. Jadi secara kontinu umat Muhammad yang rajin baca Al-Quran itu pasti dirindukan oleh surga. Seakan-akan kita ini ditawari oleh Rasul, pengen surga apa tidak. Dan sekarang sudah bisa dijangkau. Ada nggak niatan dalam hati kita untuk jadi dambaannya surganya Allah? Itu sudah jelas digambarkan oleh Rasulullah. Nah, sembari subuh sudah sering diajari baca Al-Quran bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah ya Pak ya, tiap malam subuh ya? Masih berjalan? Ilmu tajwidnya udah masih berjalan kan? Alhamdulillah. Jadi sampean baca Al-Quran, kalau bisa ya sembari belajar sama ustadznya itu. Sebenarnya tajwid itu sedikit. Nah, kalau kita membaca Al-Quran kudu juga diilmui. Soalnya tanpa ilmu amalan itu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa diilmui maka amalan itu ditolak. Beda dengan sholawat, nggak usah pakai ilmu, nggak usah kudu ikhlas. Bedanya itu dengan sholawat kan. Ini kalau baca Al-Quran itu pun juga pakai ilmu. Dari nun, kita kalau bahas tajwid dari nun, jika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah maka punya hukum 4. Idhar, idgham, iklab, ihfa. Idhar hurufnya 6 hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha.
idgham ada 2, idgham biguna, idgham bilaguna. Idgham biguna hurufnya 4 terkumpul dalam kalimat yanmu ya nun mim wawu. Idgham bilaguna artinya menahan tanpa dengung, yaitu hurufnya ada 2 lam ro iklab, hurufnya 1 iklab artinya mengganti bacaan. Nunnya tanwinnya diganti, huruf iklab ada 1 yaitu ba. Mim ba'di, contohnya mim ba'di, padahal tulisannya min ba'di, nun matinya diganti mim, itu loh namanya iklab. Yang terakhir ihfa, ihfa itu rada samar, masukkan nun mati, suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf 15 yang terkumpul dalam kalimat sidasana kamjadasa sunkot sama tum toyiban zidfitukon do zolima ang solatihim sahun. Matikan non dulu baru ambil dengung, an sholatihim. Memang ada prakteknya Pak ya, tapi ya mudah-mudahan sering dengan kumpul-kumpul subuh padahal sedikit yang dibahas. Kemudian setelah itu yang dibahas itu apa? Mim mati. Mim mati saat bertemu huruf hijaiyah 28 itu punya 3 hukum: idgham mutamatsilain, ihfa syafawi, kemudian idgham syafawi. Idgham mutamatsilain kalau ada mim mati bertemu mim hidup, lahum masalah walakum makasabtum, mim mati ketemu mim hidup, oh idgham mutamatsilain. Kemudian ihfa syafawi kalau ada mim mati ketemu ba, wa'tasim billah. Ihfa itu samar, syafawi di bibir, samarnya ada di bibir. Wa'tasim billah, mim mati ketemu ba. Kemudian yang terakhir nomor 3 idhar syafawi, mim mati bertemu selain mim dan ba. Mim dan ba banyak ya, ketemu apa? Wawu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, him wa. Nah, syafawi itu hurufnya ada di bibir dan lain sebagainya. Mim mati ketemu selain mim dan ba ya bisa saja misalkan am ja'ana, bisa am huliku dan lain sebagainya. Nah itu diperhatikan, oh ini. Nah jadinya masuk ya, tapi memang belajar begitu butuh waktu, butuh guru. Tapi mudah-mudahan kalau salah masih ada yang mengingatkan. Sebab orang itu dosa yang paling besar itu dosa bodoh Pak. Dosa paling besar dosa bodoh, sehingga kalau pengen dihapuskan harus menyesali kebodohannya. Dengan cara apa? Belajar bersama. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk kehitung daripada orang belajar. Itu yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Golongan kedua yang didambakan oleh surga itu jaga mulut. Kita ini kan orang suka ngomongin orang lain Pak. Si anu lo anu, si anu lo anu. Makanya ulama-ulama itu suka ngajari puasa itu aslinya disuruh menahan 9 lubang, mata 2 hidung 2 kuping 2 mulut, jalan depan jalan belakang, jalan depan zina tinggalkan,
jalan belakang juga bermain, lawan jenis tinggalkan. Tapi di antara lubang yang paling besar dosanya lubang mulut. Lubang yang paling besar itu lubang mulut, makanya banyak dosanya. Sampai bisa perhatikan sendirilah kalau kita ngoreksi pribadi kita sendiri, Pak. Ya sampai ngelihat di keluarga siapa yang paling banyak. Nah itu sekarang dilatih, Pak. Kalau pengen didambakan oleh surganya Allah, sekarang latih. Daripada ngomongin orang ini menurut Allah bagus apa tidak, oh enggak bagus, mendingan buat sholawatan, buat baca Al-Quran, buat baca-baca kitab-kitab dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-salisu wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makanan. Orang yang ahli sedekah itu didamba-dambakan oleh surganya Allah, dinanti-nantikan. Ahli baca Al-Quran continue, entah itu tiap subuh, entah itu habis sholat maghrib, dibiasakan, pokoknya dibiasakan aja. Yang kedua, menjaga lisan. Mulut ini setiap mau berkata ini dipikir-pikir dulu, apakah menyakitkan tetangga, apakah menyakitkan sahabat, apakah menyakitkan orang di rumah. Memang sulit, Pak. Yang ketiga yaitu mut'imul ji'an, orang yang rajin berbagi, rajin bersedekah. Nah yang terakhir wasoimu Ramadan, orang yang puasa Ramadan. Maka kalimatnya wa itu atap, wa itu sambungan antara baca Al-Quran, jaga lisan, memberikan sedekah, ama yang terakhir puasa, itu saling berhubungan. Itu pakai huruf atap wa. Beda kalau pakai huruf atap yang selain wa, ada seperti au. Kalau seperti au itu lil ikhtiar, boleh milih. Kalau ini syarat, ini tidak boleh pisah. Kudu bisa baca Al-Quran, kudu bisa jaga lisannya, bisa memberikan sedekahnya, dan yang terakhir kudu bisa puasa Ramadan. Nah itu paketannya, Pak, gandengan-gandengan. Kira-kira bisa dipahami ya, Pak ya? Itu diantara jalan-jalan ibadah yang notabene akan dirindukan oleh surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah rahimakumullah, jika ada sebuah kebenaran itu hanya miliknya Allah, al-haqqu mir rabbika. Jika ada kesalahan itu murni dari badan kami sendiri. Dan saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.